Rangemark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar Rangemark Series ke-56. Dan hari ini webinar series Rangemark yang terakhir ya di tahun 2024 ini. Baik, jadi kita rutin ya dan konsisten untuk memberikan sosialisasi terhadap perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. Khususnya kita ambil tema adalah tips bagaimana caranya menghindari penolakan merek. Ya, jadi tidak semua merek yang kita mohonkan itu pasti didaftar ya, dan tidak seketika juga ketika kita daftar langsung terbit itu sertifikat merek. Jadi kalau ada yang menyatakan bahwa terbit 1 hari sertifikat merek dan dijamin, nah itu sudah keliru itu. Harus hati-hati ya kepada para pemohon ya, karena tidak ada di undang-undang dinyatakan mendaftarkan merek terbit sertifikat dalam waktu 1 hari atau seketika kita daftar, tidak ada ya, karena prinsip daftar merek sesuai dengan undang-undang merek itu adalah prinsipnya konstitutif dan first to file ya. Jadi ada proses uji di situ. Ketika kita mendaftarkan ada melalui tahapan proses pemeriksaan ya, uji. Jadi uji secara administratif dan uji secara substantif ya. Dari nanti tahapannya mulai pemeriksaan formalitas 15 hari, selanjutnya pemeriksaan pengumuman ya. Pengumuman itu diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan oposisi atau keberatan di masa pengumuman selama 2 bulan. Selanjutnya tahap pemeriksaan substantif. Nah, tahap pemeriksaan substantif ini berlangsung paling lama 150 hari kerja ya. Jika disetujui hasilnya maka terbit sertifikat merek. Jika diusul tolak atau mendapatkan surat pemberitahuan usulan penolakan, maka akan ada proses lagi ya. Apa itu? Silahkan mengajukan upaya hukum, mengajukan tanggapan paling lama 30 hari kerja. Jika tanggapan kita dikabulkan, terbit sertifikat. Jika tanggapan kita tidak diterima, maka terbit surat pemberitahuan penolakan tetap. Nah, upaya hukumnya adalah banding terhadap surat pemberitahuan penolakan tetap paling lama 90 hari kerja. Kalau banding kita dikabulkan, terbit sertifikat merek. Nah, berapa lama sih waktunya? Nah, ini yang paling sering ditanyakan oleh pemohon gitu ya. Kepastian hukumnya itu berapa lama harus kami menunggu begitu. Nah, kalau dari undang-undang tadi yang saya sebutkan, waktunya itu sekitar 7 bulan ya, 7 bulanan itu. Kalau tidak ada oposisi di masa pengumuman, tidak ada usulan penolakan dan tidak ada kurang syarat formalitas ya, pemeriksaan formalitas di awal tadi ya 15 hari kerja itu, maka prosesnya itu paling cepat itu di 7 bulan. Kenapa? Karena kita pernah mengalami ya di tahun 2023 itu klien kita ada beberapa yang tidak ada kurang syarat formalitas, tidak ada oposisi ya di masa pengumuman, tidak ada usul tolak, itu 7 bulan terbit. Nah, di tahun ini 2024 itu rata-rata di paling cepat di 8 bulan. Kok bisa beda-beda? Nah, ini kembali lagi ke siapa dari si pemeriksa ya dalam melakukan pemeriksaan begitu. Nah, memang kalau kita hitung dari tanggal tadi 15 hari 2 bulan, 150 hari kerja tambah 2 bulan itu sekitar di 7 bulan paling cepat sesuai undang-undang. Namun prakteknya itu bisa lebih ya. Kenapa bisa lebih? Tergantung dari kecepatan si pemeriksa dan dari kesulitan permohonan mereknya di pemeriksaan substantif. Kesulitan seperti apa? Contoh misalnya ada usulan penolakan, kemudian kita ngajukan tanggapan, kemudian di masa pengumuman terhadap merek tersebut juga ada oposisi, ada sanggahan. Nah, itu akan diproses, waktunya akan sedikit lebih lama karena membutuhkan waktu pemeriksaan secara seksama ya, keberatan diperiksa, sanggahan diperiksa, usulan penolakan dan tanggapannya diperiksa, baru diputuskan apakah ini di granted artinya disetujui tanggapannya atau ditolak begitu. Nah, itu dia prosesnya. Tapi kalau misalnya tidak ada itu semua, itu paling cepat di 7 bulan Bapak Ibu ya, baru terbit sertifikat merek begitu. Saya kembalikan ke Ibu Rara sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Reni atas pemaparan materinya. Berhubung telah sampai kita pada penghujung acara hari ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat untuk kita hari ini. Selain itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti rentetan acara hingga akhir. Dengan itu, saya selaku moderator izin pamit undur diri dan saya menutup acara hari ini dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.